Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Fardon Faiza dari kelas TL 2A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sistem proteksi. Pertama, RCD. RCD atau singkatan dari Residual Current Device adalah sebuah perangkat keselamatan listrik yang berfungsi untuk memutus hubungan aliran listrik ke sebuah perangkat apabila terdapat kebocoran arus listrik pada perangkat atau instalasi tersebut. Prinsip kerja RCD. Sebuah rangkaian listrik adalah merupakan rangkaian tertutup, di mana arus yang disuplai oleh sebuah fasa akan kembali melalui netral atau fasa lainnya jika menggunakan fasa-fasa. Pada kondisi normal, arus yang disuplai dan arus yang kembali harusnya sama. Jika tidak sama, itu artinya ada sebuah permasalahan pada perangkat tersebut, yaitu berupa kebocoran arus. Misalnya, seseorang menyentuh penghantar listrik, maka arus listrik akan mengalir ke ground melalui tubuh seseorang tersebut. Itu artinya telah terjadinya kebocoran arus pada penghantar tersebut. Kebocoran inilah yang akan dideteksi oleh RCD. Jika kebocoran tersebut sudah melampaui nilai atas maksimal yang disebut pada RCD, maka ketika itu ia akan memutuskan hubungan sehingga seseorang tersebut tidak akan terkena dampak membahayakan. Bisa dilihat seperti gambar, itu contoh RCD. Kedua, RCCB. Residual Current Circuit Breaker atau RCCB adalah sebuah alat pengaman instalasi listrik yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi gangguan berupa kebocoran arus. Kebocoran arus yang dimaksud adalah ketika ada kegagalan isolasi dan mengakibatkan seseorang tersetrum atau tersengat listrik, atau ketika ada kebocoran isolasi yang mengakibatkan arus listrik mengalir ke konduktor lainnya yang seharusnya tidak dialiri oleh listrik. Ketika terjadi insiden atau gangguan tersebut, maka RCCB akan langsung memutuskan aliran listrik. Cara kerja RCCB. Cara RCCB dalam mendeteksi kebocoran arus adalah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan netral. Jadi ketika terjadi suatu kebocoran, arus akan terjadi perbedaan nilai arus ak- antara kabel fasa dan netral. Hal tersebut dikarenakan sebagian arus listrik mengalir ke konduktor atau bahan lainnya yang dapat dialiri listrik. Pada dasarnya prinsip kerja dari RCCB ini memanfaatkan hukum Kirchhoff di mana nilai arus listrik yang masuk ke suatu penghantar akan sama dengan jumlah nilai arus listrik yang keluar dari penghantar tersebut. Sehingga R Sehingga ketika RCCB mendeteksi adanya ketidaksamaan nilai arus antara fasa dan netral tersebut, maka RCCB akan memutus aliran listrik. Ketiga, RCCBO. RCCBO adalah sebuah alat hasil penggabungan dari MCCB dan ELCB yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadinya kebocoran arus, hubung singkat dan beban berlebih. Jadi pada dasarnya RCBO ini merupakan gabungan dari MCCB, di mana mempunyai fungsi dari dua alat tersebut yang dikemas dalam suatu produk. Hal tersebut membuat alat ini menjadi pengaman instalasi listrik dengan fitur lengkap dan bentuk yang kecil dan minimalis. Prinsip kerja dari MCBO adalah mendeteksi lonjakan arus. Lonjakan arus ini disebabkan karena dua hal, yaitu hubungan singkat dan beban berlebih. Hubungan singkat terjadi ketika aliran listrik pada kabel fasa dan netral saling terhubung, sehingga menyebabkan lonjakan arus yang sangat tinggi. Dan beban berlebih ketika beban yang terpasang pada suatu instalasi listrik
melebihi kapasitas sirkuit breaker. Misalnya spesifikasi sirkuit breaker dengan rating 6 ampere, kemudian beban listrik yang terpasang yaitu 10 ampere, maka ketika semua peralatan elektronik menyala dan arus 10 ampere, sirkuit breaker akan langsung memutuskan aliran listrik. Contoh kerja dari sebuah RCBO. 4. Arrestor. Arrestor atau bisa juga disebut lightning arrestor adalah suatu alat pelindung bagi peralatan sistem tenaga listrik terhadap surja petir. Alat pelindung terhadap penggunaan surja ini berfungsi melindungi peralatan sistem tenaga listrik dengan cara membatasi surja tegangan lebih yang dapat mengalirkan ke tanah. Sesuai dengan fungsinya itu, maka arrestor harus dapat menekan tegangan sistem pada frekuensi 50 Hz untuk waktu yang terbatas dan harus dapat melewati surga arus ke tanah tanpa mengalami kerusakan pada arrestor itu sendiri. Prinsip kerja dari arrestor. Pada umumnya, prinsip kerja arrestor cukup sederhana yaitu membentuk jalan yang mudah dilalui oleh petir sehingga tidak menimbulkan tegangan lebih tinggi pada peralatan listrik lainnya. Pada kondisi kerja yang normal, arrestor berlaku sebagai isolasi tetapi tetapi bila timbul surja akibat adanya petir maka arrestor akan berlaku sebagai konduktor yang berfungsi melewatkannya. Aliran arus yang tinggi ke tanah setelah tegangan surja itu hilang, maka arrestor harus dengan cepat kembali menjadi isolator sehingga PMT tidak sempat membuka. Pada kondisi yang normal, tidak terkena petir, arus arus bocor arrestor tidak boleh melebihi 2 mili ampere. Apabila melebihi angka tersebut, berarti kemungkinan besar arrestor mengalami kerusakan pada pokoknya arrestor terdiri dari dua unsur, yaitu satu sela api, dua tahan tak linear. Ini contoh bagian-bagian dari arrestor. Berikut beberapa jenis arrestor. Arrestor ekspulasi arrestor. Jenis ekspulasi digunakan pada sistem tenaga listrik bertegangan hingga 33 kV. Arrestor ini mempunyai dua sela yang terhubung seri, yaitu sela luar dan sela dalam. Sela dalam ditempatkan di dalam tabung serat fiber. Elektroda sela dapat sel elektroda sela dalam yang dibumikan dibuat berbentuk pipa. Keberadaan kedua pasang elektroda ini membuat arrestor ini mampu memikul tegangan tinggi frekuensi daya tetap frekuensi daya tanpa menimbulkan korona dan arus bocor ke tanah. Tegangan tembus sela luar dibuat lebih rendah daripada tegangan lompatan api isolator pendukung sela luar. Demikian juga tegangan tembus sela dalam dibuat lebih rendah daripada tegangan lompat api tabung serat. Arrestor jenis katup berdasarkan sela percikannya. Arrestor katup terdiri dari arrestor sela pasif, arrestor sela aktif, dan arrestor tanpa sela percik. Arrestor sela pasif digunakan pada jaringan distribusi antar udara. Arrestor sela aktif digunakan pada jaringan tegangan tinggi dan titik pusat jaringan distribusi, sehingga arrestor tanpa sela digunakan untuk semua tingkat tegangan. Arrestor kutub sela pasif. Konstruksi arrestor jenis katup sela aktif diperlihatkan pada gambar 4.8. Arrestor terdiri dari sela percik, resistor nonlinear, dan isolator tabung. Percikan terdiri dari beberapa susunan elektroda
plat-plat yang terhubung seri. Sela percikan dan isolator nonlinier keduanya ditempatkan dalam hubung isolasi tertutup, sehingga kerja arrester ini tidak dipengaruhi oleh keadaan udara sekitar. Arrester katup sela aktif. Kontru- Konstruksi arrester kutub sela aktif hampir sama dengan arrester kutub sela pasif. Perbedaannya terletak pada metode pemadaman busur api pada sela percik. Pada arrester kutub sela aktif, ada suatu usaha untuk memadamkan busur api, yaitu memperpanjang dan mendinginkan busur api dengan cara membangkitkan medan magnet pada sela percik. Arrester kutub tanpa sela percik. Arrester ini tidak menggunakan sela percik seperti halnya kedua jenis arrester katup terdahulu, tetapi hanya menggunakan resistor nonlinear yang terbuat dari logam oksida, metal oksida. Karena bahan utamanya adalah logam oksida, dalam praktek sehari-hari arrester ini dinamai master MO. Resistor nonlinear terbuat dari beberapa kolom logam oksida. Satu kolom terbuat dari beberapa lempeng logam oksida yang disusun bertindih atau secara listrik terhubung seri. Kelima, stabilizer voltage. Stabilizer voltage atau penstabil tegangan adalah suatu alat yang berfungsi untuk menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan dari suatu sumber listrik sebelum listrik tersebut digunakan pada berbagai alat listrik yang kita miliki. Sumber listrik yang kita gunakan baik itu dari listrik PLN maupun dari genset tentu menghasilkan besar tegangan yang dapat berubah-ubah atau naik turun yang disebabkan oleh berbagai faktor, dan jika tegangan listrik yang tidak stabil ini digunakan untuk menyalakan berbagai alat listrik maupun alat elektronik yang kita miliki, maka dapat mengakibatkan kerusakan. Prinsip kerja dari stabilizer voltage adalah alat ini memerlukan suplai listrik yang memiliki besaran tegangan listrik sesuai dengan spesifikasi dan besaran toleransi tegangan listrik yang masih dapat distabilkan. Semakin besar rentang toleransi atau range tegangan inputnya, maka tentu alat ini semakin bagus. Prinsip kerja stabilizer voltage ada dua jenis, yaitu stabilizer voltage dengan relay dan stabilizer voltage dengan servo motor. Satu, stabilizer voltage dengan relay adalah stabilizer ini bekerja dengan menggunakan relay dan trafo yang akan bekerja secara auto. Saat tegangan input naik, maka salah satu relay akan bekerja mengaliri listrik ke trafo untuk menurunkan besarnya tegangan. Sebaliknya, saat tegangan listrik turun, maka relay lainnya akan menyala dan mengubah aliran listrik ke trafo yang bekerja mengenai tegangan listrik, sehingga tegangan listrik yang keluar dari stabilizer tetap stabil. Kedua, stabilizer voltage dengan servo motor. Stabilizer ini bekerja dengan menggunakan sebuah motor dan karbon brush yang dihubungkan ke kabel input trafo yang dililitkan melingkar gerakan shaft motor, dan outputnya trafo disambungkan ke titik 0 volt dan 220 volt. Penyebab yang dapat mengakibatkan tegangan listrik tidak stabil adalah: satu, kelebihan beban atau beban daya yang ditanggung terlalu besar. Kedua, jarak dari sumber listrik ke rumah terlalu jauh. Ketiga, ukuran kabel yang digunakan terlalu kecil. Keempat, terjadinya lonjakan daya listrik yang cukup besar dan berubah-ubah. Keenam, sambungan kabel dari sumber listrik yang kurang baik. Ketujuh, terdapat kebocoran kabel. Kedelapan,
dan berbagai penyebab lainnya, bisa eksternal maupun internal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.